Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan yang akan menjadi renungan buat kita hari ini. Semoga firman Tuhan ini akan meneguhkan kita, memegang prinsip iman di dalam Tuhan yang sudah diberitakan oleh nabi-nabi dan para rasul kepada kita. Supaya itu semakin menjadikan kita semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang kedua dikatakan demikian. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini untuk meneguhkan jemaat yang ada ketika itu. Supaya mereka tetap memegang teguh perkataan-perkataan Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi dan perintah-perintah yang disampaikan Tuhan melalui nabi-nabi itu. Supaya mereka tetap hidup dengan baik, hidup dengan kudus, hidup dengan suci, hidup di dalam kebenaran. Kenapa mereka harus diteguhkan dan dikuatkan untuk berpegang teguh kepada perkataan-perkataan firman Tuhan baik yang disampaikan oleh nabi dan perintah-perintah Tuhan yang disampaikan oleh nabi dan juga perkataan daripada rasul? Karena mereka akan menghadapi akhir zaman. Akhir zaman akan segera datang. Kedatangan Tuhan yang kedua kali akan segera datang. Sementara ketika itu ada, ketika akhir zaman itu sudah semakin dekat, makin banyak pengajar-pengajar sesat yang menyesatkan mereka dengan mengatakan bahwa tidak benar akhir zaman itu akan datang. Itu hanya merupakan cerita bualan daripada rasul-rasul itu sendiri. Itu hanya cerita bohong saja. Itu hanya hoax saja. Apa yang mereka katakan saudara-saudara? Di ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka mengatakan saudara-saudara tidak ada yang berubah kok. Bapak-bapak leluhur sudah mati, tetap juga dunia ini ada. Sehingga mereka mau mengatakan tidak benar akhir zaman itu. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu akan datang. Akan segera datang. Nah, hati-hati saudara-saudara. Banyak orang berpikir buktinya apa? Atau juga sama aja. Makanya seakan-akan mereka menganggap bahwa firman Tuhan itu lalai untuk mengatakan atau menepati janjinya, setiap perkataan-perkataannya. Tidak. Makanya ini lihat ini. Ayat 9 ini meneguhkan sekali buat kita. Kenapa sampai detik ini hari Tuhan itu belum tiba? Tuhan mau supaya semakin banyak orang yang bertobat, semakin banyak orang yang menyadari dosa, semakin banyak orang yang memperoleh keselamatan. Itu makanya Tuhan tidak segera memberikan hari kiamat itu kepada kita. Itu maksudnya, tapi bukan berarti lalai. Maka dikatakan ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, ia sabar. Justru ketika kita melakukan dosa, kejahatan, Tuhan masih sabar menunggu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah firman Tuhan. Itu jadi maksudnya bukan berarti bahwa harinya Tuhan itu tidak benar akan datang. Nah, makanya Rasul Petrus mengingatkan, peliharalah, ingatlah perkataan-perkataan Tuhan yang disampaikan oleh nabi, perintah-perintah Tuhan, bahkan juru selamat, kedatangan juru selamat yang sudah dinyatakan oleh rasul-rasul kepada kita.
Supaya ketika harinya Tuhan datang itu, kita tetap tinggal dalam kesalehan, kesucian. Itu yang dikatakan di ayat 11 tadi, setelah firman Tuhan ini. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi saudara-saudara, apa? Harusnya kita tetap justru hidup dalam apa? Kesucian, kekudusan. Kalau kita tahu begitu besar dahsyatnya hari kiamat itu, maka setiap orang pasti akan takut. Oleh karena itu, pasti orang akan benar-benar melakukan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ini firman Tuhan juga buat kita hari ini. Percayalah, hari Tuhan, kematian kita semakin dekat. Yang pasti kematian kita itu akan datang. Jangan sampai ketika kita mati dalam keadaan kita tidak percaya, tidak kudus, tidak suci di hadapan Tuhan. Maka lakukanlah yang benar. Sebab kita tidak tahu kapan hari Tuhan. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan ini, kedatangan hari Tuhan itu sama seperti pencuri. Pencuri datang ketika orang-orang yang memiliki rumah itu lalai menjaga diri, waspada. Nah, saudara-saudara, hati-hati. Makanya jangan lalai. Harus waspada. Harus waspada. Supaya ketika hari Tuhan datang, kita kedapatan di dalam kesucian hati. Maka Tuhan akan menyambut kita di rumahnya yang kudus. Oleh karena itu, lakukan yang baik, tinggalkan yang jahat. Percaya kepada Tuhan, pelihara hidupmu dalam firman Tuhan dan dalam segala perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami tetap untuk hidup dengan kebaikan dan kebenaran. Supaya ketika hari Tuhan itu datang, maka kami kedapatan dalam situasi yang suci dan kudus. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah dalam ketaatan kepada aturan-aturan Tuhan. Maka ketika harinya tiba, maka engkau akan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita.